Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini Allah menghidupkan kita setelah Allah mematikan kita sebentar dalam tidur, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Salawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita perdana kajian fiqih pada kesempatan ini diminta oleh Ustaz RK. Saya membawakan materi fiqih, walaupun sebelum-sebelumnya belum pernah saya membawa materi tentang fikih. Karena saya selalu menghindari materi membawa fikih, ya Pak. Kenapa? Karena fikih ini pasti banyak perbedaan pendapat, ya. Maka nanti ketika kita mengkaji fikih ini, di sana pasti akan terjadi perbedaan pendapat. Maka mensikapi perbedaan pendapat ini kita harus berlapang dada, dan nanti mana yang terkuat, nah itu masing-masing dari mazhab akan mengutarakan pendapat mereka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya membawa buku fikih sunnah yang ditulis oleh Syekh Said Sabiq, ya. Buku fikih sunnah ini adalah buku fikih yang mudah, ya. Yang mudah, walaupun ada yang mengatakan buku fikih ini seakan-akan tak bermadhab, ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena Said Sabiq ini di dalam buku fikih ini mengutarakan seluruh madhab, ya, seluruh madhab, pendapat seluruh madhab. Kemudian nanti beliau menyimpulkan mana yang terkuat dari beberapa madhab itu. Saya mencoba untuk kemudian mencari referensi buku fikih-fikih yang bermadhab Syafi'i, ya, karena notabene secara umum kita di Indonesia ini adalah bermadhab Syafi'i. Walaupun terkadang Bapak Ibu tanpa kita sadari, kadang ada satu hal yang kita juga tidak mengikuti madhab Syafi'i tanpa kita sadari, ya. Karena memang tidak ada panduan yang kuat, ya, untuk kemudian mengikuti madhab Syafi'i, semuanya ikut madhab Syafi'i, gitu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasa kalau bab fikih itu pasti bab pertama adalah bercerita tentang apa Bapak Ibu? Tohara, ya, tentang kebersihan. Itu pasti, otomatis buku fikih manapun pasti bercerita tentang tohara, bersuci, karena ia adalah awal dari
ya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, taharah ini artinya apa? Bersuci, ya, bersuci. Jadi dalam Islam itu, Masya Allah Bapak Ibu, ya ini muqaddimah ya, muqaddimah dulu. Dalam Islam itu Bapak Ibu, kita diperintahkan bersuci secara lahiriah dan bersuci secara batiniyah. Dua hal, ya. Di luarnya badan kita ini harus suci, bersih. Nah, itulah dengan berwudu, kalau tak ada air bertayamum, ya kan, mandi wajib, ya, dan lain sebagainya. Ya. Kalau batiniyah, hati kita, nah ini harus dibersihkan, ya, dari penyakit-penyakit hati. Nah, jadi dua hal ini harus sejalan. Makanya Bapak Ibu, kalau sering saya katakan di pengajian-pengajian itu, pengajian ini jangan fikih saja. Nah, ada kadang satu masjid itu pokoknya setiap pekan fikih, asal ada pengajian fikih ya. Nah, itu kalau kita selalu disuguhkan dengan pengajian fikih aja, nah nanti ya keluar dari masjid nengok salah orang aja nengok salah orang aja ya. Yang di otaknya adalah halal, haram, sunnah, makruh gitu. Jadi tengoknya orang ini sunnah apa enggak ini gitu. Nah ini boleh atau tidak Ustaz gitu. Sampai pernah itu saya mengisi di masjid yang pengajiannya selalu fikih. Pas ketika saya menggantikan Ustadz itu, ketika Ustadz itu umroh, saya menggantikannya. Pertanyaannya gini Pak, Ustadz, sahkah tidak kita membacakan surah Yasin tahdid tahlil kepada mayat yang belum dimandikan? Nah gitu Pak, kan belum pernah sampai pertanyaan kayak gitu sampai kita gitu kan. Ya, orang dimandikan mayat itu kapan Pak? Terakhir ya kan, ya kan sudah baca, sudah mau dikuburkan ya kan. Pertanyaannya kayak gitu gitu. Nah, rupanya pertanyaan ini nyindir orang pula. Ada yang tersinggung, ibu-ibu gitu kan, balas-balasan gitu. Menanyakan tentang hukum. Nah, saya berpikir gitu. Jadi, oh selama ini kajian mereka fikih aja, maka lihat salah orang. Nah ini hukumnya gimana? Ini hukumnya gimana? Makanya Bapak Ibu, Masya Allah, adilnya Islam itu bahwa dalam Islam itu kita mengkaji fikih, kemudian juga baguslah kita kemudian mengkaji tazkiyatun nafs. Bagaimana membersihkan jiwa kita. Ya alhamdulillah di sini pengajian kita rutin setiap pekan, tapi tidak setiap pekannya fikih ya Pak ya. Enggak ya kan? Nah, bervariasi. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, taharah ini bersuci. Ya. Kalau Nabi itu mengajarkan kepada kita memang Islam itu bersuci. Ya, pertama kenapa kita bersuci? Karena ya, ini adalah azzah, harga diri umat Islam. Ya, bahwa Islam itu identik dengan kebersihan. Nah, Nabi itu bersih, wangi. Nah, Nabi itu, ya. Jadi salah ketika ada orang mengatakan wah, kita di dalam Islam ini puncak dari ketakwaan adalah pakaian lusuh, bau tak mandi gitu kan. Nah itu semakin dekat kepada Allah. Tidak, Nabi itu bersih, wangi. Ya, kemudian juga kebersihan itu adalah fitrah manusia. Jadi kalau akalnya ya baik,
maka dia cinta dengan kebersihan, keindahan. Nah, itu fitrah manusia. Siapapun itu pasti cinta dengan keindahan, kebersihan, kesucian, dan Islam mengutamakan itu. Kemudian yang terlebih, Bapak Ibu, taharah ini adalah bagaimana semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita rasakan itu ketika kita sholat, Bapak Ibu, kita mandi, kita berwudu, kemudian pakai minyak wangi, karena sunnah kan minyak wangi itu, ya. Kata Nabi, hubbiba ilayya at-tib, ya, dijadikan cinta kepadaku adalah minyak wangi dan wanita. Jadi minyak wangi itu ya selalu melekat pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita rasakan itu, ya. Mendukung kekhusyuan itu adalah bersih, ya kan? Nah, makanya Bapak Ibu, kita sholat itu ya, bagaimana kita upayakan untuk bersih, ya. Kalau sholat berjamaah, kalau di samping kita yang bau ketek, dia tak khusyuk, orang tak khusyuk, ya kan? Macam-macam ada kawan ini, ya kan? Jadi bersih. Taharah adalah sebuah kefitrahan manusia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita masuk bab taharah. Dalam bab taharah ini ya panjang juga pembahasannya, ya. Kalau pada pertemuan ini tentang macam-macam air, ya, macam-macam air atau pembagian air, ya. Pertama Bapak Ibu, air itu adalah tahir wa mutahhir. Ada air itu suci dan mensucikan. Itu pembagian pertama. Air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan ini, ya, itu adalah air mutlaq. Air mutlaq itu apa Bapak Ibu? Air yang murni, yang tidak tercampur dengan apapun, yang kemudian bisa merubah dirinya. Nah, air putih bersih, murni. Kalau nanti disandingkan dengan teh menjadi air teh, ya kan? Nah, dimasukkan susu menjadi air susu, ya kan? Masukkan kopi jadi air kopi. Nah, ini berarti nggak murni lagi nih, ya. Jadi Bapak Ibu, air yang suci dan mensucikan itu pertama adalah air mutlaq, air yang murni, bersih, yang tidak tercampur dengan apapun. Nah, contohnya apa Bapak Ibu? Ini ada dua. Pertama adalah air yang turun dari langit, yaitu air hujan. Ya, kata Allah, wa anzalna minas samai ma'an tahura, dan kami telah menurunkan dari langit air, disebut dengan air hujan. Air hujan, air embun, apalagi salju. Nah, ini air yang mutlak, bisa dipakai untuk bersuci. Nah, kalau air hujan itu tak jatuh di air teh, hanya pula nanti air hujan jatuh di air teh, ini suci dan mensucikan, enggak. Murni dia air hujan. Air embun bisa, salju bisa, ya. Ini air yang bersih untuk bisa kita gunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua adalah air yang keluar daripada bumi. Nah, ini air mutlak. Seperti air apa Bapak Ibu? Air sumur, sungai, ya kan? Nah, itu air yang bisa dipakai untuk bersuci. Kalau air laut, air laut gimana? Nah, air laut ini hukumnya tersendiri, ya.
kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, ya, Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, kami berlayar sedangkan persediaan air itu sedikit. Kalau kami pakai wudhu, nanti kami nggak ada pernah minum. Air itu sedikit. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami berwudhu dengan air laut? Kata Nabi, ya, huwa tahur. Air laut itu bersuci. Ya, al-ma'u, ya, al-ma'u, ya, suci. Jadi air laut itu suci. Al-halu maitatuhu, dan bangkainya halal. Jadi air laut itu boleh untuk berwudu. Tapi kan asin. Tapi kan asin. Ya, asin itu bukan dibuat. Kalau air asin yang ditambahi garam, itu baru nggak boleh. Kenapa? Karena sudah merubah daripada rasanya. Tapi kalau air laut, itu memang airnya asin. Itu sebabnya kata para ulama, kenapa Abu Hurairah itu bertanya khusus tentang air laut. Ya, maka Nabi mengatakan huwa tahur. Air laut itu suci dan mensucikan. Al-halu maitatuhu, dan bangkainya halal. Tapi pula jangan pula nanti bangkai orang pula makan pula, ya kan? Enggak. Ya, dimaksud itu adalah ikan, ya kan? Udang, itu halal. Ini air mutlak. Kemudian Bapak Ibu, air mutlak ini dia dapat suci dan mensucikan apabila juga nanti kan ada air mutlak itu bercampur atau merubah nanti warnanya, tapi dia bercampur dengan sesuatu yang melekat dengan air itu, gitu. Contoh, ya, di sini disebutkan. Contoh misalnya air itu mengendap lama, air mutlak ini mengendap lama, kan itu nanti berubah nih, ya kan? Misalnya nanti entah ada lumut atau ada nanti seperti yang coklat-coklat gitu ya. Begitu juga ketika nanti dia dijatuhi oleh dedaunan gitu. Ini kata para ulama tidak merubah, ya, kondisi, tidak merubah status air ini. Ia tetap saja bisa dipakai untuk bersuci. Ya. Kenapa? Karena yang melekat pada dirinya seperti lumut, dedaunan, ya, ada seperti kerak-kerak coklat gitu kan. Ini tidak, ya, mengubah daripada status air ini, ya, dari suci dan mensucikan, ya, tetap bisa dipakai Bapak Ibu, ya, air itu. Kemudian berikutnya adalah Bapak Ibu, kalau tadi air yang thahir wa mutahhir, air yang suci dan dapat mensucikan. Kemudian yang kedua, ya, saya mengambil dari pendapat Imam Syafi'i, ya. Yang kedua ada air tahurun wa makruh. Ada air itu yang dia suci tapi makruh. Ini air gimana, Ustaz? Yaitu air yang disebutkannya dalam mazhab Syafi'i itu, yaitu air yang dipanaskan dengan terik matahari. Tapi air itu di dalam sebuah tempat yang terbuat dari besi, perak, gitu ya, tembaga, gitu. Tapi ini dipanaskan dengan terik matahari yang tinggi. Kalau kata para ulama, itu nggak ada kondisi panasnya di Indonesia. Ini misalnya seperti di Madinah, gitu ya.
sampai 50 derajat ya, tingginya, panasnya seperti itu ya. Air yang seperti ini dalam mazhab Syafi'i dikatakan air yang makruh untuk bersuci. Nah, ini saya sampaikan Bapak Ibu supaya nanti jangan heran ketika ada orang yang mengatakan air panas enggak sah untuk bersuci. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu hanya makruh. Terus Ustaz, gimana kalau air yang dalam apa namanya itu? Tong itu gitu. Dalam tong, ya kan? Nah, pas kita wudhu tuh panas gitu kan? Nah itu gimana itu? Nah, kalau itu sah, karena tidak termasuk dalam kategori ini. Nah, terus Ustaz, gimana Ustaz? Kami dingin kali Ustaz, ya kan? Mandi junub pakai air yang dipanaskan gitu kan? Nah itu tetap sah. Tidak masuk dalam kategori ini ya, karena kata para ulama ya kan, terkhusus mazhab Syafi'i yang dikategorikan ini adalah air yang dipanaskan pada terik matahari, yang air itu panasnya tinggi sekali sampai air itu menggelegak, yang itu berada pada ya tempat yang terbuat dari besi, perak dan lain sebagainya, tembaga dan lain sebagainya. Kenapa ini makruh? Karena dikatakan dalam mazhab Syafi'i, karena air ini ketika mengenai kulit, nah, itu akan membuat penyakit barsh, penyakit kulit. Karena ini membahayakan, maka dalam mazhab Syafi'i ini dimakruhkan untuk dipakai untuk bersuci. Nah itu, ya itu ya yang kedua. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang ketiga adalah ya ma'un tahir ghairu mutahhir, yaitu adalah air yang suci tapi tak dapat untuk dipakai bersuci. Contohnya apa Bapak Ibu? Kopi lah, ya kan? Nah, kopi itu suci untuk kita nikmati, tapi tak bisa dipakai untuk wudhu, ya kan? Air campur es cendol, gitu ya. Es cendol, bisa air susu, ya kan? Nah, itu nggak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, ini tidak boleh, ya. Kemudian, ya, nah, di sini ya. Ada saya simpulkan di sini. Kemudian berikutnya adalah air yang terkena najis, ya, air yang terkena najis atau ma'un ya mutanajjis adalah air yang terkena najis. Nah, di sini kata mazhab Syafi'i, ya. Oh tadi sebelumnya Bapak Ibu ya, saya sampaikan ada air yang tahir wa mutahhir, air yang suci tapi tak dapat mensucikan. Salah satunya dalam mazhab Syafi'i itu adalah air musta'mal. Air musta'mal itu adalah air apa? Air yang sudah menjadi bekas orang untuk bersuci. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah untuk bersuci. Ya, contohnya misalnya adalah bekas berwudu. Nah, ini nggak sah untuk bersuci. Nah, bekas wudu. Ya. Walaupun ini Bapak Ibu nanti terjadi perbedaan pendapat. Kalau di mazhab-mazhab yang lain, misalnya seperti mazhab Maliki, kalau dalam mazhab Maliki, ya ini sah. Ya, dia mengutarakan beberapa dalil. Ya, pertama adalah ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, pernah suatu hari Abu Hurairah ini ketika berpapasan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
ya. Kemudian ia dalam keadaan junub, dia menyelinap pergi. Kemudian setelah itu kembali kepada Nabi. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Abu Hurairah, kemana kau tadi? Kata Abu Hurairah, aku tadi dalam keadaan junub ya Rasulullah. Aku tak ingin kulitku bersentuhan dengan engkau yang suci. Kemudian Nabi mengatakan, subhanallah, innal mu'mina la yunjas. Sesungguhnya seorang mukmin itu gak najis. Nah, jadi kalau dalam mazhab Maliki berpendapat bahwa air mustakmal itu sah. Ngerti Bu, air mustakmal itu? Air bekas wudu. Contoh misalnya, Bu, suami wudu, percikan daripada bekas wudu itu jatuh ke bak, di mana air itu akan kita pakai untuk berwudu. Nah, itu namanya air mustakmal. Kalau dalam mazhab Syafi'i, air ini tidak sah untuk bersuci. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Maliki itu sah. Dengan dalil ini, ya gitu ya, bahwa seorang mukmin itu tidak najis. Maka artinya bekas dia itu tidak membatalkan daripada air itu untuk bersuci. Nah, ini Bapak Ibu, perbedaan pendapat itu. Kemudian berikutnya adalah Bapak Ibu, yang terakhir, air yang terkena najis. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i menyebutkan dia ada dua. Satu, air yang kurang dari 2 kullah. Dua kullah itu adalah 200 liter. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu harus dia 2 kullah. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita lihat-lihat masjid-masjid lama itu ada bak, bak gitu kan. Kalau paling mudah di sini lihat di masjid yang di PDAM ada itu kan bak tuh. Masjid Raya Al-Maksum, nah itu ada bak ya. Nah, itu buat bak itu tak sembarangan, itu ada ukurannya. Bagaimana bak itu bisa menampung 200 liter? Karena ukuran daripada qullah. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i itu air itu ya air yang kurang dari 2 qullah. Jadi kalau air yang kurang daripada 2 qullah, 200 liter itu kemasukan daripada najis, maka dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah untuk bersuci, walaupun tidak merubah daripada bau, rasa dan warnanya. Nah, contoh misalnya nanti ada air kurang daripada 2 qullah, masuklah tikus, tikus itu kan berenang di situ, ya kan? Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i nggak sah, udah nggak bisa dipakai. Nah, tapi kalau misalnya air itu lebih daripada atau misalnya 200 liter atau lebih kemasukan najis, maka itu sah, sah untuk kemudian bersuci. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah ketika merubah salah satu sifat air. Sifat air, ya, walaupun airnya 2 qullah. Misalnya jatuh bangkai di situ, ini airnya 1 kolam renang. Udah tercium baunya, bau bangkai, maka 1 kolam itu tidak sah untuk berwudu. Kenapa? Karena sudah berubah daripada bau, dirasa juga udah gak enak. Apalagi tengok warnanya, udah tengok hitam gitu kan. Nah, ini sering nih kadang ada rumah-rumah kontrakan itu, air kerannya sudah berubah
bau peceran, ya kan? Nah ini berarti air itu tidak sah untuk kemudian dipakai untuk bersuci, gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nah ini ya pembahasan kita pada pagi hari ini berkenaan tentang jenis-jenis air. Ya, pertama tadi adalah air yang suci dan dapat mensucikan, yaitu air yang mutlak, ya, air yang murni, bersih, tidak bersanding dengan apapun. Kemudian yang kedua, air yang mungkin bisa merubah dirinya tapi melekat dengan sesuatu yang sudah dekat dengan air itu, misalnya seperti lumut dan dedaunan, atau misalnya nanti ada kayu yang lama di situ kemudian agak merubah daripada warna air tersebut. Nah, air ini suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua tadi apa? Tahurun makruh, air yang suci tapi makruh untuk dipakai. Nah, dalam mazhab Syafi'i, yaitu air yang dipanaskan, yang air ini dipanaskan daripada terik matahari yang sangat menyengat. Kalau kata ulama itu tidak terdapat pada kondisi Indonesia di hari ini, yaitu bisa di Madinah di sana, ya kan? Ya, yang air itu berada pada satu tempat yang terbuat dari besi, perak, perunggu dan lain sebagainya. Nah, ini makruh. Kenapa? Karena itu berbahaya pada kulit ketika ia disentuhkan kepada kulit. Kemudian yang ketiga adalah air, ya, air yang suci tapi tak dapat untuk dipakai untuk bersuci, ya, seperti air teh, air susu, air gula, cendol dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah air musta'mal, ya, dalam mazhab Syafi'i, air yang dipakai untuk bersuci bekas untuk bersuci itu tidak bisa dipakai untuk bersuci berikutnya. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i. Kemudian berikutnya tadi adalah air yang terkena najis. Nah, ini kata Imam Syafi'i bahwa air itu ya tidak kurang daripada 2 qullah, ya, ia kurang daripada 2 qullah. Kemudian yang kedua adalah sudah merubah sifat daripada air itu, yaitu daripada warna, bau maupun rasanya. Wallahu a'lam. Ini mungkin kajian kita pada kesempatan ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.